Perangkat pembelajaran matematika kelas rendah kelompok 6 Nurul Nisa NIM 19133000467, Sastia Da Silva 19133000509, Nurul Aprilia Zumarnis NIM 19133000528, Revi Laila Sabila NIM 19133000531. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu kriteria dasar penyusunan silabus, yaitu terdiri dari learnability, frekuensi, pencakupan, dan kebermanfaatan. Kemudian adalah prinsip pengembangan silabus, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, memadai, konsisten, fleksibel, aktual dan kontekstual, dan menyeluruh. Kemudian, komponen pengembangan silabus. Komponen pengembangan silabus terdiri dari identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian atau teknik, jenis, bentuk, dan instrumen, kemudian alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat. Untuk langkah-langkah pengembangan silabus yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian mengidentifikasi materi, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema tertentu atau materi pokok yang mengacu pada silabus. Karakteristik RPP tematik terpadu ada 7, yaitu berbasis kepada tema, alokasi waktu yang merujuk pada struktur kurikulum, kompetensi inti, indikator, materi ajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan pendekatan saintifik, dan yang terakhir yaitu penilaian. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada 6 kriteria yang harus kita pertimbangkan baik. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. 3, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau karakteristik peserta didik. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Struktur dan komponen RPP ada 2, yaitu struktur administratif prosedural dan struktur metodologis substansial. Yang pertama yaitu struktur administratif prosedural, merupakan urutan struktur kelengkapan sebuah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan legalitas sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Komponennya meliputi identitas RP, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran. Yang kedua, struktur metodologis substansial adalah urutan struktur kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan substansi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Komponennya meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir yaitu penilaian. Media pembelajaran adalah simpelnya, mudahnya adalah sebuah alat bantu dalam rangka menyukseskan kegiatan pembelajaran
sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu audio visual gerak, contohnya pita, video, televisi, dan film bersuara. Yang kedua yaitu audio visual diam, contohnya rangkaian suara dan halaman suara. Yang ketiga audio semi gerak, contohnya tulisan jauh bersuara. Yang keempat yaitu media visual diam. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu halaman cetak, foto, ataupun gambar. Yang kelima yaitu visual bergerak, contohnya film bisu. Yang keenam yaitu media audio, contohnya ada radio, telepon, dan pita video. Yang terakhir yaitu media cetak, contohnya yaitu buku, modul, dan bahan ajar. Media pembelajaran memiliki manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, mengubah peran pendidik ke arah positif dan produktif. Yang kelima, media dapat membuat materi yang awalnya abstrak menjadi lebih konkret. Jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 4. Yang pertama bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar audio, yang ketiga bahan ajar audiovisual, dan yang keempat bahan ajar multimedia interaktif. Nah, di sini saya memberi contoh satu persatu dari bahan ajar tersebut. Yang pertama itu bahan ajar cetak, contohnya ada handout, kemudian buku teks, kemudian lembar kerja siswa, modul atau market, baga, dan brosur. Contoh dari bahan audio yaitu kaset, CD, flash disk. Yang ketiga yaitu bahan ajar audiovisual, contohnya TV, video VCD, sound slide, dan film. Contoh dari bahan ajar multimedia interaktif yaitu model pembelajaran berbasis web e-learning. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Apa sih pengertiannya? Bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari bahan ajar. Dibagi menjadi 2, fungsi bahan ajar untuk pendidik dan fungsi bahan ajar untuk siswa. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar untuk pendidik. Fungsinya yaitu diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, memperkaya pengetahuan karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dan siswa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. Yang kedua, kesempatan belajar mandiri tanpa bergantung pada kehadiran guru saja. Yang ketiga, mendapat kemudahan dalam mempelajari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang lembar kerja. Apa sih lembar kerja itu? Lembar kerja adalah lembaran-lembaran yang berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Lembar kerja ini biasanya berisi petunjuk, langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperintahkan oleh guru dalam lembar kerja tersebut. Nah, dalam lembar kerja ini
dalam pembelajaran matematika kelas rendah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, nah kita harus juga menganalisis kurikulum untuk penyusunan LKS ini. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa. Jadi apa saja yang kita butuhkan dalam menginstruksikan lembar kerja siswa yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta didik, ini harus jelas. Kemudian yang ketiga, menentukan judul-judul lembar kerja siswa yang seperti dirumuskan dalam kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, menentukan alat penilaian. Alat penilaian ini nantinya kita sebut dengan instrumen penilaian. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang kelima, menyusun materi. Materi apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita kali ini? Tentunya dalam pembelajaran matematika kelas rendah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menyusun struktur LKS atau lembar kerja siswa. Seperti itu. Kita masuk dalam pembahasan penilaian atau yang biasa sekarang kita kenal dengan assessment. Penilaian itu apa sih? Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi penilaian ini kita ambil untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Media yang digunakan dalam perihal penilaian dalam pembelajaran ini ada beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya itu ada apa aja? Ini dia. Yang pertama adalah penilaian kelas, kemudian tes kemampuan dasar, kemudian penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, penilaian program dan penilaian-penilaian lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam proses penilaian ini ada pula yang dikenal dengan instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan alat bantu bagi guru dalam menggunakan metode evaluasi atau penilaian ini dan dalam proses serta produk dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam penilaian ini menggunakan tes tertulis, tes untuk kerja, tes tugas rumah. Nah, ini dalam bentuk tugas atau proyek ini harus ada rubrik penilaian. Nah, dalam penjelasannya sudah kita cantumkan dalam makalah. Selamat belajar, terima kasih.